Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, amitsun, dahalalsun, amit ampunnya paralun. Ka Gusti Nu Maha Agung, ka Nabi anu linuhung syukur. Alhamdulillah, sahabat Yusan. Siang hari ini, siang menjelang menuju sore, kami hadir di tengah-tengah aktivitas sahabat Yusan di acara Obsesi Siang Jaksa Menyapa atau Jaksa Jaga Desa. Pak Jaksa menjaga desa. Telah hadir 3 narasumber di studio, dan nanti sahabat Yusan bisa berinteraktif menyampaikan pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita bahas siang hari ini. 3 narasumber yang sudah hadir, yang pertama adalah Pak Arli Aditya Mediana Putra SHMH. Beliau adalah Kasubsi 1 Intelijen. Kemudian hadir di studio Pak Patar Bob Clinton, sorry kalau salah, sarjana hukum. Beliau adalah Kasubsi 2 Intelijen. Hadir juga di studio Pak Dadang Rustandi, sarjana hukum, Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Sumedang. Jadi dari Pemdanya ada, selain juga ada 2 jaksa. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Hatur nuhun, terima kasih kehadirannya di studio, dan ini sangat spesial teman-teman sahabat Yusan. Ada Pak Jaksa di radio ya. Ada Pak Jaksa di radio, dan silahkan kesempatan nanti sahabat Yusan untuk menyampaikan pertanyaan baik melalui WA ataupun melalui SMS ataupun telepon ke 081 2-nya 3 kali 222 33 5927 atau ke 081 223 081 223 867168. Hilap deui. Sekali lagi topik kita hari ini, siang hari ini adalah Jaksa Garda Desa atau Jaksa Jaga Desa. Saya ingin tahu ini terkait dengan Jaksa Garda Desa itu seperti apa, makhluk seperti apa. Kok sekarang ini ada Jaksa Garda Desa? Yang akan menjelaskannya tentu dari Pak Jaksa, terutama terkait dengan fungsi utama mengenai Jaksa Garda Desa ini. Silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih ya sahabat Yusan tadi ya namanya ya. Yusan. Kita bertemu lagi ya. Mungkin ini bukan kali pertama kami kesini, sudah beberapa kali, sudah hampir lebih dari 3 kali bahkan ya. Iya. Cuman pada saat ini pembahasan kita atau topik kita terkait dengan Jaksa Jaga Desa. Nah sahabat Yusan, sekedar informasi bahwasannya Jaksa Jaga Desa ini merupakan suatu program dari Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen, yang mana ada instruksi Jaksa Agung nomor 5 di tahun 2023 pada pokoknya terkait dengan optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Nah, di program ini, di sini kami dari Kejaksaan melakukan pengawasan tentunya agar aparat-aparat desa itu bisa mengelola keuangan desa secara baik agar tepat guna dan tepat manfaat. Nah, pada pokoknya seperti itu, Pak. Itu sudah dimulai sejak kapan, Pak Arli? Itu dimulainya kalau instruksi Jaksa Agungnya itu dari tahun 2023, Pak. Seperti itu. Tadi Bapak mengatakan bahwa Garda Desa itu adalah pengawasan. Selain pengawasan, Pak, ada yang lain lagi fungsi utamanya? Oke, selain pengawasan, ini juga sebagai upaya preventif ya Pak ya. Jadi pengelolaan dana desa itu bisa dikelola dengan baik, artinya kita memitigasi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela maupun yang melawan hukum, seperti itu Pak. Termasuk juga pencegahan di dalam. Betul, upaya preventif. Pendekatan keadilan mungkin juga. Betul. Masuk di situ ya. Saya ingin tahu ini dari pemerintah desa PMD yang diwakili oleh Pak Dadang. Pak Dadang, ketika ada jaksa jaga desa,
apakah tidak membuat desa menjadi apa ya, gemetaran gitu? Ada Pak Jaksa di desa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau gemetar ya mungkin ada saja Pak, beberapa karena hal baru Pak. Ketika diundang sosialisasi saja kan mungkin agak berbeda Pak. Ketika diundang oleh Pemda dengan diundang oleh kejaksaan. Gitu. Jadi ini mau apa kejaksaan? Jangan sampai ini kami apa nih? Padahal jangan nggak usah gemetar. Tidak salah ya padahal. Iya betul Pak. Padahal ini kan saya kira tujuannya baik Pak. Ya, tujuannya baik. Jadi sejak Undang-Undang 6 2014 itu ditetapkan Undang-Undang Desa, jadi kan begitu banyak anggarannya yang dikucurkan ke desa Pak. Ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil retribusi. Jadi setiap desa itu minimal 1 miliar lebih saya kira. Hari ini kan di 270 desa luar biasa. Jadi kalau diakumulasikan Pak, ada sekitar 270 miliar hari ini anggaran yang beredar di desa di seluruh Kabupaten Sumedang. 270 miliar lebih yang dikelola oleh desa gitu. Ya, jadi saya kira dengan adanya Jaga Desa ini suatu apa ya, inovasi yang baik Pak, untuk mencegah terjadinya ya biasalah Pak, dengan basic mungkin ya Pak ya. Kalau kepala desa itu kan tidak ada sekolahnya Pak, tidak ada sekolahnya. Ada yang dari preman Pak, tukang ojek mungkin, yang supir angkot, tiba-tiba jadi kepala desa mengurus uang begitu banyak. Ya saya kira pengawasan harus tetap ada. Pengawasan hari ini kan dari inspektorat, dari kecamatan, BPD, termasuk masyarakat. Tapi saya kira pengawasan dari kejaksaan juga sangat penting, karena mungkin ya akan sangat berbeda Pak auranya ketika diawasi oleh kejaksaan gitu Pak. Tapi sampai saat ini sudah ada nggak temuan pihak kejaksaan bahwa desa tersebut sudah tidak mungkin ini secara persuasif sudah tidak mungkin, akhirnya dilakukan tindakan? Ada nggak Pak? Saya kira kalau itu harus kejaksaan Pak yang menjawabnya, jangan kami Pak. Ya, yang dirasakan oleh desa ini Pak. PMD dalam hal ini. Mungkin ada laporan Pak? Saat ini memang ada satu desa mungkin yang ya kami juga dapat laporan dari kejaksaan, termasuk ya kami juga mendampingi ketika penyampaian surat undangannya gitu. Karena ya mungkin hasil temuan inspektorat tidak ditindaklanjuti. Jadi ya saya kira dengan terpaksa mungkin ya kejaksaan juga harus ini menindaklanjuti temuan inspektorat. Nah, dengan adanya jaksa masuk desa ini Pak Dadang, jangan sampai nanti banyak kubu yang masuk ke kejaksaan. Antisipasinya seperti apa di internal pemerintah daerah Pak? Jangan sampai sekali lagi kasusnya berlanjut gitu, walaupun memang ada beberapa langkah sebelum kasus itu ditindaklanjuti. Fungsinya memang bagus ya yang disampaikan oleh Pak Jaksa tadi, pengawasan, pencegahan, pendekatan keadilan restoratif. Tapi kalaulah memang itu sudah tidak mungkin dilakukan seperti itu, tindakan hukum nanti akan dilakukan. Nah, antisipasi jangan sampai ada kubu yang berurusan dengan hukum, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh PMD Pak? Saya kira langkahnya bukan hanya PMD Pak, tapi seluruh SKPD yang berkaitan dengan desa. Jadi saat ini ada inovasi Pak, cek dini Pak namanya. Jadi cek dini. Ya, cek dini ini inovasinya dari inspektorat. Bukan cek ombak ya. Cek dini Pak. Jadi pemeriksaan anggaran mulai dari proses kecamatan. Jadi ketika ada keluar anggaran untuk desa, kecamatan harus melakukan monitoring. Ya, jadi setiap monitoring harus dibuat berita acaranya dengan sereal-realnya Pak, senyata-nyatanya. Kemudian laporan itu disampaikan ke DPMD termasuk ke inspektorat. Jadi ketika ada temuan, bukan hanya kecamatan tapi juga kami turun Pak, untuk memastikan desa itu melaksanakan anggaran yang telah dikucurkan. Sesuai atau tidak? Iya. Cek dini namanya ya? Cek dini Pak. Itu dilakukan setiap ada pencairan atau? Iya, setiap ada pencairan, dan ketika akan ada pencairan harus ada laporan hasil monepnya yang sebelumnya. Pascanya Pak, setelah jadi, cair? Ya, setelah cair, 10 hari setelah cair itu harus ada laporan. Setelah gimana? Kalau setelah? Ya, apakah
ketika katakanlah ini membangun jalan, Ya. nanti harus ada laporan lagi. Harus ada laporan lagi. Oh. Jadi setelah 10 hari harus ada laporan. Ini sudah dibagaimanakan uangnya gitu. Cek dini namanya. Cek dini. Pak Jaksa, tadi kurang terang benderang yang disampaikan oleh Pak Dadang. Ini Pak Jaksa katanya yang harus menjawabnya. Sampai sejauh ini, apakah sudah ada desa yang diproses secara hukum, Pak? Silakan. Baik, jadi begini, kita harus sebelum sampai ke jawabannya, Pak, menurut kami kita harus menjelaskan dulu filosofinya dulu. Ya. Filosofi. Jangan sampai Pak Kubu gemetar ini. Betul. Jadi sebenarnya Pak, Ya. terkait dengan program Jaga Desa ini bukan program untuk memeriksa desa. Itu Bukan. dulu. Ya. Tetapi program ini adalah program yang dibuat untuk ibaratnya mendampingi desa, pendampingan. mengayomi desa. Pendampingan. Karena begini, kami memahami dan bukan hanya kami di tingkat daerah, tetapi di tingkat pusat yaitu Kejaksaan Agung, kami memahami bahwa kepala desa sekarang kan belum tentu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi. Ya. Ada yang mungkin dari SD hanya sampai SD, SMP, SMA, ada juga yang mungkin sarjana. Tetapi kan bukan berarti mereka juga memahami terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum. Mungkin mereka memahami cara mengelola dana desa, tetapi mereka tidak mengerti tentang ketentuan hukumnya, kan begitu. Ada yang sengaja tidak mengindahkan itu, ada juga yang karena dia tidak mengerti. Nah itu, makanya kami buatlah yang namanya program Jaga Desa ini. Nah, program Jaga Desa ini sebenarnya itu kami harus jelaskan dulu nih, Pak. Itu tuh semua desa akan mengupload semua dokumen-dokumen penggunaan dana desa. Maksudnya apa? Bukan untuk mengintip dana desanya, tidak. Kami tidak ada kepentingan di situ. Bahkan Dinas PMD pun mungkin nggak ada kepentingan di situ. Yang namanya uang itu sudah masuk ke desa, yaitu digunakan untuk desa. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan penggunaan dana desanya. Cuma kami menjadi tahu dan menjadi langkah preventif yang tadi disampaikan oleh Pak Arli tadi. Mungkin kita tahu nih secara psikis nih sekarang nih teman-teman kepala desa nih lagi bingung-bingungnya, lagi pening-peningnya, lagi takut-takutnya. Apalagi di Sumedang. Ada beberapa mungkin oknum-oknum yang ibaratnya menggunakan pekerjaan mereka, status mereka untuk minta-minta uang kepada kepala desa, kan gitu, dengan cara ditakut-takuti, membuat laporan dan segala macam. Nah, ketika adanya program Jaga Desa ini yang outputnya ada di dalam aplikasi tadi, ketika ada laporan pengaduan dari oknum-oknum, kami tidak langsung semerta-merta melakukan pemeriksaan. Contoh, kami bisa melihat di desa mana yang dilaporkan. Kemudian kami lihat betul tidak apa yang dilaporkan itu. Misalnya tidak ada kegiatan pembangunan jalan. Waktu kami lihat, ternyata ada semua penggunaan dana desanya, lengkap dokumentasinya, ada wujudnya. Sehingga kita tidak perlu lagi dalam artian langsung, kita periksa. Kan kasihan. Makan waktu, makan biaya, capek juga. Nah, jadi ketika tadi pertanyaannya adalah, sudah ada belum desa yang ibaratnya kalau bahasa kasarnya adalah bermasalah yang kita periksa? Sampai detik ini tidak ada, belum ada. Karena kami sekarang lebih ke sifatnya adalah pengayoman. Ini dalam artian mana sih yang ibaratnya salah tadi? Kenapa salah? Kita cari tahu dulu. Bagaimana nih langkah selanjutnya? Dalam artian, ternyata dia ini tidak ada mensrea dalam artian maksud untuk melakukan itu. Kan gitu kan? Ya kita perbaiki sama-sama. Karena begini juga Pak, segala sesuatu yang ada masalah di desa itu bukan cuma salah kepala desanya kalau saya rasa. Itu dari tingkat kecamatan ikut bertanggung jawab, dari tingkat kabupaten bertanggung jawab, bahkan masyarakat Sumedang pun ikut bertanggung jawab kalau menurut saya. Gitu. Karena ini tidak ada, ibaratnya kepala desa ini tidak mempunyai panduan atau sosok yang bisa membimbing mereka, kan gitu. Makanya sekarang kami akhirnya Dinas PMD dan Kejaksaan kami kolaborasi di sini Pak. Kecuali Pak kalau sudah diberikan nasihat, dibimbing,
tetap saja melanggar aturan itu, baru Betul. jaksa bertindak mungkin ya. Betul. Dengan maksudnya kadar yang tadi kita sampaikan Ya. itu sudah bahasanya tidak tertolong lagi ya. Ya. Contoh, misalnya ada ibaratnya dibikin pertanggungjawaban fiktif, fisik, Ya. fisiknya nggak ada, itu udah keterlaluan itu. Ya. Nah, cuma kalau yang administratif sifatnya, itu yang tadi saya bilang, nggak semua orang memahami. Oh, kalau misalnya kita beli permen harus bikin nota. Kalau misalnya pakai duit desa, kan tidak semua. Padahal cuma beli permen. Kalau kata orang awam, kan cuma beli permen, kan gitu kan? Ya. Tetapi kan karena itu penggunanya dana desa, kita harus pakai pertanggungjawabannya. Kan tidak semua orang memahami itu, Pak. Jadi sekali lagi, Bapak Kuwu, Ibu Kuwu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa, jaksa jaga desa itu jangan membuat menjadi Pak Kuwu, Ibu Kuwu, aparat desa, perangkat desa gentar gitu ya. Ya. Jangan, justru harus berbahagia, karena yang tadinya tidak tahu tentang ini dan itu, apakah penggunaan anggaran itu akan melanggar atau tidak, diluruskan oleh Pak Jaksa. Begitu mungkin Pak. Iya betul Pak. Tapi akhirnya karena diupload, yang mencela-mencela itu, yang main-main nggak bisa maling Pak. Iya betul Pak. Itu diuploadnya di mana Pak? Ada di aplikasi monitoring village namanya. Itu dari Kejaksaan Agung langsung, aplikasi seluruh Indonesia. Berarti itu bisa diketahui bukan saja oleh Kejaksaan Sumedang, seluruh Indonesia. Oh, kalau itu hanya kami yang tahu. Karena ada username sama akunnya, atau sama passwordnya. Nah itu makanya masing-masing desa harus menjaga password dan username-nya. Jangan dikasihkan kepada orang lain yang tidak ada pentingannya. Itu upload itu ada pelatihan juga Pak? Ada. Jadi kemarin kami juga sama teman-teman PMD itu kami lakukan sosialisasi sih, bukan pelatihan ya. Sosialisasi itu kurang lebih sebanyak mungkin udah 12 kali. 12 kali. Nah itu setiap minggu, setiap hari kami panggil tuh per desa di setiap kecamatan. Nah itu kami sampaikan, apa yang kami sampaikan di hari pertama itu juga yang kami sampaikan terus-terusan. Ini Pak Bu, buku kebijakannya nasional, bukan kabupaten. Mungkin membaca keadaan di lapangan dana desa bukan di Sumedang, mungkin saja di luar Sumedang atau mungkin saja juga ada di Sumedang. Penggunaan anggaran ini memang perlu pengawasan yang luar biasa, karena tidak sedikit yang kesana kemari mungkin ya. Sekali lagi, ini kebijakannya kan bukan kabupaten Pak, Pak Arli. Betul. Kebijakan pusat. Kebijakan pusat. Kita di kabupaten, jaksa di kabupaten, kejaksaan kabupaten hanya melaksanakan perintah atasan. Betul. Betul Pak. Jadi gini Pak, Ya. meluruskan sedikit ya Pak. Ya. Jadi ini adalah kebijakan pusat, Ya. mana di tahun 2024 itu Jaksa Agung melalui Jamintel Ya. sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa, Ya. yang mana pada pokoknya di situ melakukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan penggunaan dana desa. Seperti itu Pak. Jadi ini kebijakan pusat, namun seluruh daerah juga melaksanakan. Saya sebetulnya sih punya pertanyaan, tapi bukan Pak Arli yang menjawabnya, yang bikin kebijakan. Kenapa hanya jaga desa ya? Tidak jaga Pemda gitu. Jangan-jangan di Pemda juga walaupun ngerti tentang aturan tapi dimainin aja. Tapi mudah-mudahan Sumedang tidak ada. Ya. Begitu. Baik, sekarang kita akan coba mengundang para pendengar. Topiknya menarik nih, keren nih, tentang dana desa diantaranya dan bantuan-bantuan lainnya ke desa. Sebetulnya sekali lagi, Bapakku, Ibuku, perangkat desa, gak usah ngahod-hod, tidak usah gemper lah ya. Justru dengan hadirnya Pak Jaksa alias Jaksa Desa harus diterima dengan baik, karena akan menyelamatkan Bapak dan Ibuku nih, termasuk juga perangkat desa. Baik, kita akan undang para pendengar, tapi sebentar kita jeda dulu yang satu ini.